China ini menjadi sumber inspirasi bagi saya. Kebanyakan pemikiran kita sekarang itu masih stagnan, masih mandek pada Tiongkok, ya zamannya Perang Dingin. Dan untuk mengayomi penganut Islam itu, misalnya mahasiswa, di setiap kampus di Tiongkok itu disediakan kantin halal. Sepanjang Muslim bisa menaati peraturan yang berlaku, sepanjang Muslim atau penganut agama apapun bisa menempatkan agama dalam ranah privat, tidak terlalu mencampuri urusan publik, tidak terlalu mencampur adukan dengan urusan politik, ya aman-aman saja. Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dalam program acara Seruput Kopi. Kita seruput dulu. Sebelum ya. Saya kenalkan siapa tamu saya. Nih, saya seruput dulu bareng tamu saya. Nah, kali ini Cokro TV kedatangan tamu dari jauh, ujung Jawa Timur ya. Ujung Jawa, yaitu di Situbondo. Mas Novi Basuki. Mungkin pemirsa Cokro TV sudah tidak asing lagi dengan nama Novi Basuki karena memang wawancaranya sudah banyak mengisi di YouTube. Tapi sengaja saya hadirkan lagi di sini untuk lebih mengeksplorasi pengalaman-pengalaman dan juga pemikiran Mas Novi Basuki sebagai anak muda tentunya yang sudah malang melintang ya untuk studinya, pengalamannya, dan kita akan bisa dengarkan atau simak di acara Seruput Kopi sekarang ini. Nah, Mas Novi Basuki, terima kasih ya Novi udah datang ke Cokro TV. Jadi saya manggilnya Novi aja karena dia adik saya banget, masih muda banget. Usianya masih 30 tahun, tapi sudah selesai S3 PhD ya. Nanti kita akan jelaskan atau dijelaskan langsung oleh Mas Novi. Jadi Mas Novi Basuki ini adalah seorang santri di Nurul Jadid ya, Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo. SMA di situ ya. Dan kemudian lulus SMA, S1-nya itu langsung terbang ke negeri China atau Tiongkok. Kita jadi ingat ya dengan sebuah hadis Nabi, utlubul ilma walau bisin gitu kan. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina, dan itu dilakukan oleh Mas Novi Basuki sampai S3-nya ya. Jadi esteller lah saya. Nah, kita pengen tahu nih, ngecek dulu nih bahasa Cinanya, bahasa Mandarinnya. Meskipun saya nggak tahu, coba Mas Novi menyapa dulu dalam bahasa Cina dalam bahasa Mandarin untuk pemirsa Cokro TV. 各位观众朋友，大家下午好，很荣幸能够被邀请到 Cokro TV 去参加这个论坛，谢谢。 Yang artinya, saya juga nggak ngerti. Enaknya kalau nggak ada yang paham, sekalipun saya ngomong sembarangan aman ya. Tapi kan pemirsa Cokro TV ada juga yang paham ya, jadi jangan ngerjain juga kamu. Jadi kurang lebihnya, terima kasih sudah diundang ke Cokro TV. Suatu kebanggaan, suatu kehormatan besar bagi saya untuk bisa diundang pada acara sore ini. Makasih. Makasih. Kita yang makasih nih Novi. Nah, aku pengen tahu nih, kenapa sih kamu memilih studi di Tiongkok atau di China? Kenapa misalnya kamu nggak pilih, biasanya kan kalau santri atau dari kalangan pesantren itu milihnya Mesir, Al-Azhar, Timur Tengah, kayak gitu-gitu. Atau sekalian yang lebih katanya keren, Amerika, Eropa gitu. Tapi bukan berarti China nggak keren ya, tetapi ini menurut saya tuh nggak biasa dengan pilihan studi kamu. Itu kenapa? Dari dulu sejak saya SMA, karena di pesantren saya ada pelajaran bahasa Mandarin dan gurunya langsung didatangkan dari Tiongkok sana. Wow. Tidak hanya dalam tanda kutip pribumi yang terkesima ya, atau terkejut menyaksikan kenapa bisa ada pesantren yang membuka bahasa Mandarin dan gurunya juga dari Tiongkok sana. Bahkan termasuk kelompok Tionghoa pun juga bertanya-tanya. Karena dalam pikiran masyarakat kita sebagian besar itu beranggapan bahwa yang namanya China, entah itu China sebagai negara atau China sebagai bangsa, itu
berada dalam hubungan diametral dengan Islam. Islam dengan China itu dianggap bagaikan ya minyak dan air yang tidak akan pernah ketemu, nggak akan pernah ketemu. Ya, tapi mungkin saya harus percaya kepada pepatah dalam bahasa Mandarin yang bilang "有缘千里来相会，无缘对面不相识." Bahwa kalau kita berjodoh, berjarak ribuan kilometer pun kita akan tetap bertemu. Kalau tidak berjodoh, bertatap muka pun kita tidak akan pernah saling kenal. Nah, saya kayaknya berjodoh dengan Tiongkok. Tapi ya seperti yang Mbak Nong tanyakan tadi, begitu saya lulus dari pesantren dan memutuskan untuk kuliah ke Tiongkok sana, saya lahir di desa. Saya sering menyebut saya lahir di lantai 8. Saya lahir di lereng Gunung Argopuro di desa Taman Sari. Ini desa yang sangat kecil, di mana masyarakatnya sangat agamis dan masyarakat agraris di Kabupaten Situbondo. Tetangga-tetangga saya itu juga bertanya, ini si Novi ini kok bisa dikirim ke Cina ini? Ini salah-salah nanti jadi kafir, jadi komunis makan babi ini orang gitu kan. Iya, pasti kan pandangan awam itu kan seperti itu ya, pandangan banyaknya ya. Kebanyakan orang mungkin sampai sekarang masih begitu. Tapi saya melihat seperti petuah tadi yang dikutip oleh Mbak Nung juga, bahwa kita itu mesti menuntut ilmu sekalipun jauhnya sampai ke negeri China sana. Dan saya melihat bahwa China ini menjadi sumber inspirasi bagi saya, terutama inspirasi bagaimana dalam mengubah nasib suatu bangsa. Kita melihat Tiongkok dari tahun 49 baru merdeka sampai 1976, negara ini adalah salah satu negara termiskin di dunia. Bahkan GDP per kapitanya kalau kita melihat data itu jauh tertinggal dibandingkan Indonesia. Di awal-awal di tahun di awal-awal 49 sampai 76. Masih miskin sekali, jauh lebih miskin dibandingkan kita. Tapi 78 Tiongkok menjalankan suatu kebijakan yang disebut sebagai reformasi dan keterbukaan, membuka diri terhadap dunia dan tirai bambunya disingkap. Karena menurut saya sampai sekarang kalau kita masih menggunakan istilah tirai bambu kayaknya kurang cocok. Karena sejak 78 sudah dibuka dan negara ini bisa berubah menjadi salah satu negara yang sejahtera, yang bahkan membuat ketar-ketir Amerika. Dan sementara Indonesia, kalau kita hitung per GDP kita kan sekarang masih 3.000-an. Sementara Tiongkok sudah 10.000 ke atas. Jadi dalam waktu 40 tahun mereka mampu mengubah nasib yang ratusan juta bahkan miliaran orangnya itu dalam waktu yang sekejap ini. Saya pikir ini adalah sumber inspirasi bagi saya, bagaimana bisa menjadikan orang yang sebelumnya itu terpuruk kemudian menjadi bisa lebih terbuka dan bisa menjadi lebih maju. Itu yang saya lihat kenapa saya mesti belajar sampai ke Tiongkok sana. Tapi maksudnya pemikiran Novi yang seperti itu, yang melihat negeri Tiongkok begitu menginspirasi buat Novi, apakah itu juga perasaan itu tuh ada ketika misalnya sedang di pesantren, lagi belajar di pesantren Nurul Jadid itu? Untungnya di pesantren Nurul Jadid ini kami tidak dijejali oleh informasi-informasi yang mendiskreditkan Tiongkok. Misalnya saya selalu bilang bahwa kebanyakan pemikiran kita sekarang itu masih stagnan, masih mandek pada Tiongkok ya zamannya Perang Dingin, di mana masih tiap hari membicarakan komunisme, di mana tiap hari masih membicarakan revolusi. Tapi Tiongkok sejak 78 kan sudah berubah, sudah tidak lagi banyak membicarakan revolusi, sudah tidak lagi banyak membicarakan ideologi. Dan saya di pondok, untungnya saya tidak dicekoki dengan info-info seperti itu. Jadi info-info yang masuk ke kami bahwa Tiongkok itu sudah berubah. Sudah asin al-mutaghayyarah katanya kalau istilah bahasa Arabnya. Sudah Tiongkok yang berubah. Makanya info-info positif, info-info bahwa Tiongkok ini layak menjadi alternatif untuk kita bisa belajar selain ke Arab mungkin atau selain ke Amerika dan Eropa itu sudah masuk sejak saya berada di pondok sana. Nah, terus kemudian kamu memutuskan melanjutkan S1 dulu ya. Itu kemana itu? Ke negeri Tiongkok bagian mana gitu? S1 itu saya ambil di Xiamen, di kota di Tiongkok bagian selatan di provinsi Fujian. Hokkien lah kalau di sini ya. Ini adalah wilayah di mana
banyak sekali orang-orang Tionghoa Indonesia leluhurnya berasal. Oh. Nah, saya ambil S1 di sana di satu kampus yang namanya Huaqiao University. Dan kamu proses belajarnya pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin atau Belajarnya pakai bahasa Mandarin. Mandarin ya. Pakai Berarti bahasa memang Mandarin. dari sejak di pesantren kamu udah bisa bahasa Ya, Mandarin ya. bisa dikit-dikit lah untuk bicara dalam hal sehari-hari, komunikasi untuk sehari-hari ya sedikit banyak tidak ada masalah. Jadi ketika sampai ke Tiongkok sana sudah bisa berkomunikasi dengan masyarakat setempat. Dan memang saya ambil di jurusan bahasa dan budaya Tiongkok itu. S1-nya itu ditempuh selama S1 itu 5 karena saya sudah punya modal bahasa di pesantren. Jadi saya ikut akselerasi ditempuh 3 tahun. Oh, cepet juga ya untuk orang itu katakanlah asing bukan native gitu, studinya 3 tahun. Lumayan. Lancar. Terus kemudian dilanjutkan. Kemudian saya S2? lanjut S2 tetap di kota yang sama di Xiamen University. Cuma saya pindah jurusan di hubungan internasional. Kemudian saya selesai S2 itu saya pulang ke Indonesia. Saya dapat proyek penelitian di Guangxi. Ada suatu kampus namanya Guangxi University di kota Nanning. Selama 1 tahun saya di sana sambil juga mengajar di kampus mereka. Mereka punya lembaga studi namanya Pusat Studi ASEAN. Saya sempat mengajar di sana, terus melakukan penelitian juga. Habis itu saya baru ambil S3, baru ambil S3. Waduh, itu sudah masa lalu, nggak mau disebut lagi. Fokus yang sekarang aja. Oke, ya jadi pemirsa Cokro TV mesti tahu bahwa ya itulah perjalanan akademis istilahnya, akademis Mas Novi dari satu kampus ke kampus lain, dan dari kampus S1, S2, S3 itu beda-beda ya. Iya, beda-beda. Termasuk studinya juga beda-beda ya. Studinya beda-beda. Makanya saya selalu bilang dengan istilah bahasa Mandarin, saya itu San Jiao Mao. Apa itu? San Jiao Mao itu kucing kaki 3. Oh. Ya, jadi kalau ini untuk menyebutkan bahwa yang nggak ngerti apa-apa, kucing kaki 3 kan nggak bisa jalan. Jadi pengetahuannya ya yang setengah-setengah gitu lah. Jadi timpang. Iya. Jadi totalnya kamu di China itu 10 tahun ya? Total 10 tahun. 10 tahun sampai S3 selesai. Ya, sampai 10 tahun itu 2020 saya pulang. Ya, saya merasakan Tiongkok itu jadi kayak kampung kedua saya jadinya. Makanya kalau saya ke sana begitu mendarat itu, wah, saya pulang kampung ini gitu. Ya, karena saking lamanya. Iya. Nah, di awal kamu datang gitu ya, Nov, kan dari pesantren, terus kamu ke tadi wilayah apa namanya? Di Xiamen, Iya, terus Xiamen di itu Guangzhou, ya, di Guangxi. Gimana tuh? Kan antara persepsi yang kita bawa, maksudnya yang kamu bawa dari negeri sendiri, dari Indonesia khususnya, misalnya dari Situbondo atau dari Nurul Jadid, ketika nyampe ke sekolah, ke kampus kamu tuh gimana tuh? Apakah kamu misalnya mengalami yang namanya istilahnya shock culture atau apa gitu? Misalnya, contohnya aja misalnya soal makanan gitu, apa kesulitan mendapatkan, kan kalau mungkin dalam sebagai awam gitu saya tuh apa nggak susah misalnya karena di sana kan ya tahu sendiri ya gitu. Gimana? Komunis ya. Nah, iya. Memang pemikiran kebanyakan kita kan Tiongkok itu komunis. Kan komunis Dan itu kan katanya ateis, yang namanya tidak percaya Tuhan, tidak beragama gitu kan. Masyarakat awam kan ya memahaminya kan seperti itu gitu. Iya, yang menarik itu buat saya sebenarnya yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana kita memahami suatu dalam tanda kutip momok yang disebut sebagai komunis ini gitu. Karena dalam pengertian kita kan yang namanya komunis tadi Mbak Nung bilang ya ateis, anti agama, menggencet agama, memberangus agama, Islam Menindas, khususnya gitu ya, kan, menindas gitu merepresi kan. Tapi kan sebenarnya kalau kita membaca buku-buku yang terkait dengan itu, karena saya jurusan politik ya saya mesti belajar juga lah hal-hal kayak gituan. Komunisme itu kan tidak terlalu banyak berbicara masalah keagamaannya. Yang dibicarakan oleh mereka adalah justru sosial, ilmu sosial yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan perekonomian sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya komunisme dianggap
sebagai suatu paham yang anti agama atau menggencet agama dan lain sebagainya, kayaknya kita mesti perlu banyak membaca buku lagi ya, perlu kita perluas bacaan kita. Tapi kita mungkin kembali ke pertanyaan tadi, bahwa yang saya lihat Tiongkok itu tidaklah sepenuhnya sama dengan yang sering kita baca di media-media kita. Bahwa di Tiongkok itu misalnya saya sebagai penganut Islam, justru penganut Islam di sana lumayan banyak kok. Oh, jadi di tempat kamu studi itu justru yang beragama Islam itu banyak. Banyak. Ada masjid gitu kan? Ada masjid. Ada musola. Dan totalnya itu kalau kita merujuk kepada statistik resmi dari pemerintah itu sekitar 30 juta jiwa penganut Islam. Seluruh Tiongkok. Itu memang angka kecil bagi kita. Tapi kita bisa merujuk contohnya populasi kota Surabaya yang hanya 3 juta. Berarti penduduk Muslim di Tiongkok itu ada 10 kali lipat dengan penduduk kota Surabaya. Ini luar biasa besar. Dan untuk mengayomi penganut Islam itu, misalnya mahasiswa, di setiap kampus di Tiongkok itu disediakan kantin halal. Jadi kami tidak campur. Silakan yang mau misalnya makan di kantin yang campur dengan kaki pendek bab 1 misalnya silakan, tapi bagi Muslim disediakan kantin khusus, kantin halal untuk makan di sana yang kokinya juga dimasak oleh orang-orang yang menganut Islam. Jadi tidak ada masalah. Dan kalau kita membaca media kita terus-menerus, kayaknya lebih banyak bertolak belakang dengan apa yang saya alami selama di Tiongkok sana. Begitu, Mbak Nung. Yang kamu alami sendiri gimana? Maksudnya lebih konkretnya kan antara tadi kamu sampaikan bahwa yang dipersepsikan atau yang digambarkan di media lebih ke mungkin apa ya? Mungkin juga ada perang propaganda juga ya kali ya. Atau gimana kamu ngelihatnya? Memang perebutan kekuasaan di dunia internasional itu kan banyak cara yang bisa dilakukan ya, perang proksi, perang propaganda antara negara-negara yang tidak ingin kekuasaannya itu disalib oleh negara yang lain gitu. Propaganda yang dipakai kan seperti tadi Tiongkok memberangus Islam, padahal sebenarnya ya memang saya tidak akan mengatakan bahwa Muslim di Tiongkok itu sepenuhnya tidak ada masalah. Saya tidak akan mengatakan gitu. Kalau mengatakan Muslim di Tiongkok tidak ada masalah, ya buat apa pemerintah Tiongkok misalnya membangun apa yang disebut sebagai pusat studi vokasi yang sering dibilang oleh media-media kita sebagai camp konsentrasi itu. Ada masalah Muslim-Muslim di Tiongkok itu, tapi itu berkaitan dengan hal-hal yang politis. Misalnya mereka ingin memerdekakan diri, memisahkan dari negara kesatuan, misalnya NKRI, negara kesatuan di Tiongkok sana. Itu yang digencet oleh mereka. Atau juga misalnya yang ekstrem, yang radikal, yang tiap hari ngata-ngatain pemerintah, yang tiap hari ngata-ngatain Tiongkok itu negara togut karena diperintah oleh komunis. Ya itu yang bermasalah. Sepanjang Muslim bisa menaati peraturan yang berlaku, sepanjang Muslim atau agama, penganut agama apapun bisa menempatkan agama dalam ranah privat, tidak terlalu mencampuri urusan publik, tidak terlalu mencampur adukan dengan urusan politik, ya aman-aman saja. Aman-aman aja. Aman-aman saja, jadi nggak ada masalah. Buatmu sendiri studimu lancar gitu ya? Studi saya lancar, kalau nggak lancar saya nggak mungkin sampai 10 tahun bertahan di sana. Nah, untuk di tempatmu itu teman-teman dari mahasiswa dari Indonesia juga banyak yang banyak. Total itu kalau data resminya itu 14.000 Mbak yang terdata. Cuma biasanya kan ada teman-teman kami yang ketika diberikan form untuk pendataan kadang nggak ada waktu untuk mengisi itu karena sibuk atau misalnya mereka nggak mau ngisi ribet. Jadi yang terdata sekarang 14.000. Kalau misalnya dengan yang tidak terdata ya ada mungkin 15-16 ribu mungkin ya Mbak ya. Tapi tidak lebih kecil dari 14 ribu itu. Banyak sekali. Nah kembali ke ini loh, keputusan kamu untuk belajar di negeri Tiongkok ini ya. Itu pihak pesantren itu misalnya kiai atau guru pesantren ya, itu memfasilitasi ya?
Pesantren kami termasuk pesantren yang paling awal membuka jurusan bahasa Mandarin. Nah, itu gimana ceritain deh? Karena ini menarik ya, apalagi kita di tengah isu soal kekerasan di pesantren ya, sempat ramai kemarin ya Nov ya, ada apa sampai terjadi pembunuhan gitu. Nah ini mungkin buat pemirsa Cokro TV bisa juga dapat gambaran pesantren yang kamu alami di Nurul Jadid. Apakah misalnya seperti yang terjadi, katakanlah kita yang kemarin terjadi itu kan di pesantren Gontor ya. Apakah misalnya ada juga kamu alami di pesantrenmu dulu? Saya lihat pesantren itu memang berbagai macam ya Mbak, yang tidak bisa pukul rata ya. Mungkin ada pesantren-pesantren yang seperti itu, tapi tidak sedikit juga pesantren-pesantren yang bisa mendidik santri-santrinya secara lebih manusiawi gitu. Coba saya lihat memang mungkin ya pesantren di Indonesia masih banyak yang menerapkan cara mendidik yang old school ya. Katanya disiplin itu. Disiplin ya, menegakkan disiplin. Tapi mungkin tujuannya itu adalah ya tadi supaya lebih disiplin, dan ya kalau santri itu biasanya mengharap barokah katanya. Kalau dipukul kiai itu katanya harus berkah, katanya harus menerima gitu. Nah, cuma saya nggak tahu, dan saya tidak punya keilmuan yang cukup untuk bisa membahas itu, dan saya pikir kalau di kaca dari segi hukum ya mungkin saya perlu mengutip pepatah bahasa Mandarin, fa pu e kui gitu. Apa ya? Pelan-pelan ngomongnya dong kan. Biar saya juga ikut minimal nggak salah dengernya gitu. Apa itu? Pepatah Mandarin itu ada yang bilang fa pu e kui gitu. Fa pu e kui ya, bahwa hukum itu tidak boleh tunduk kepada yang berkuasa, tidak boleh tunduk kepada yang punya harta. Tidak boleh tunduk. Jadi kalau membaca dari hikmah dari pepatah ini ya mungkin siapapun yang melanggar hukum ya memang mesti ditindak ya. Cuma di pesantren kami ya kami diajarkan secara lebih manusiawi, bisa menghargai sesama, dan juga cara mendidiknya juga saya pikir moderat ya, tidak sampai meregang nyawa seperti itu. Ya pesantren yang unik, kenapa bisa buka bahasa Mandarin ini yang saya melihat. Iya, saya kagum banget loh Nov itu. Iya. Lain ini gitu dari ya. Kebijaksanaan dari kiai kami. Namanya siapa? Pengasuh kami itu namanya Kiai Zuhri Zaini. Sudah sepuh, sangat karismatik. Pikirannya sangat terbuka, sangat moderat, dan beliau ini saya yakin mungkin melihat bahwa Tiongkok ini memang menjadi salah satu negara yang bisa menjadi sumber inspirasi keilmuan gitu. Bahwa kita ini memang mesti belajar apapun dan kepada siapapun. Dan untungnya di pesantren kami sudah disiapkan saringan-saringan, filter-filternya gitu. Jadi kita boleh, fondasinya itu justru pesantren, fondasinya itu justru dari pesantren. Kita memang terbuka kepada siapapun, tapi harus difilter apakah ini sesuai dengan falsafah bangsa kita, apakah ini sesuai dengan agama yang kita anut. Dan saya yakin Islam itu mengajarkan yang kalau kata Gus Dur yang ramah-ramah ya, nggak marah-marah gitu. Nah itu yang diajarkan kami di pesantren. Islam yang rahmatan lil alamin, yang rahmatan lil alamin ya. Ya pemirsa, menarik sekali ya perbincangan kita ini dengan Mas Novi, khususnya pengalaman dia sebagai santri studi di China selama 10 tahun dan berlatar belakang pesantren, dan ini sebenarnya menggoyahkan atau mendekonstruksi lah istilahnya citra pesantren yang sekarang ini lagi rame. Karena kan sekarang ini saya dari pesantren juga merasa terganggu nih, karena kok sekarang itu pesantren kan dipersepsikan misalnya soal kekerasan seksual yang sekarang kan muncul kan, kasus-kasus itu. Terus viral juga video yang anak-anak santri disuruh pada hancur-hancurin HP kayak gitu-gitu kan. Terus yang terakhir itu ya terjadinya pembunuhan, itu membuat kita tuh miris. Tapi dengan kita mendengar nih cerita dari Novi, dari Mas Novi soal bagaimana beliau ternyata dari pesantren itu bisa
belajar, bahkan ke negeri China sampai 10 tahun. Ini luar biasa. Saya melihat ya Mbak ya, kalau baca berita sebenarnya tidak hanya terjadi di pesantrennya, di pesantren-pesantren tertentu, di lembaga-lembaga pendidikan keagamaan yang lain pun sepertinya juga ada kasus-kasus yang demikian ya. Makanya saya pikir kita tidak bisa gebiah uyah. Kita itu mesti menggunakan perspektif burung yang sedang terbang, bird eye view. Jadi kalau burung yang sedang terbang itu karena dia terbang dari ketinggian, dia bisa melihat seluruhnya. Jadi bisa melihat secara lebih komprehensif dan objektif. Kita tidak boleh menggunakan pendekatan dengan kacamata kuda, ya horse eye view, karena kuda itu kan ditutup matanya kan supaya dia hanya fokus yang ada di depannya, sehingga dia akhirnya tidak tahu bahwa di kanan kiri itu justru ada keindahan yang mungkin jauh lebih indah dibandingkan dengan yang hanya ada di depan mata itu. Makanya saya pikir melihat apapun, yang melihat kasus pesantren atau melihat Tiongkok atau melihat Arab atau melihat Amerika, itu kita mesti mengkajinya secara komprehensif dengan berbagai macam perspektif. Tidak boleh menggebiah uyah, tidak boleh ya hanya comot sana comot sini, ya kita harus memperbanyak bacaan, kita harus terbuka kepada perspektif dari manapun. Begitu menurut saya, Mbak. Kembali lagi kepada kembali lagi ke ungkapan yang di awal-awal disampaikan oleh Novi tadi, ulang lagi mungkin yang gimana itu, yang harus mengenal lebih jauh itu view mil oh iya, saya tadi kasih buku ke Bandung ya. Oh iya, ini. itu saya mengutip petuahnya dari filsuf besar di Tiongkok namanya Lao Tzu, atau di sini disebut Lao Tzu. Lao Tzu itu pernah bilang qian li zhi xing shi yu zhu xia, bahwa perjalanan ribuan mil itu dimulai dari satu langkah kaki. Oh, keren banget ya pemirsa Cokro TV, luar biasa. Dan inilah bukti dari bagaimana seseorang atau seorang santri belajar secara menyeluruh, melihat dari mengambil bacaan dari berbagai sumber gitu kan, tidak hanya melihat sepihak-sepihak, dan inilah hasilnya seperti Mas Novi Basuki ini. Oke pemirsa Cokro TV, terima kasih ya Novi, kita minum makasih dulu, banyak, kita seruput dulu kopinya. Ya biar nggak tegang saya biar pertanyaannya. Biar nggak tegang ya. Baik pemirsa Cokro TV, kita akan lanjutkan perbincangan dengan Mas Novi Basuki ini dengan tema yang berbeda. Tetap di Cokro TV. Salam, terima kasih. Terima kasih. Dadah.